Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulul Asmi dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan Islam. Globalisasi bukanlah suatu fenomena yang baru bagi masyarakat Indonesia, dan globalisasi yang melanda pada masyarakat Muslim di Indonesia cenderung pada budaya Barat. Maka dari itu, kami dari pemakalah mengambil judul Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan Islam guna untuk meminimalisir dampak-dampak negatif globalisasi terhadap berbagai aspek bidang. Yang pertama adalah pengertian globalisasi dan pendidikan Islam. Globalisasi adalah suatu bagian dari peradaban yang akan terus bergerak maju pada bidang-bidang kehidupan masyarakat di Indonesia dan seluruh dunia. Globalisasi adalah suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia dan memengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan, seperti halnya mempengaruhi dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, ilmu pengetahuan, budaya. Dan adapun pengertian globalisasi menurut para ahli, yang pertama itu adalah globalisasi sebuah proses peran sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Yang kedua, globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Yang ketiga, globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Adapun pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri adalah pendidikan Islam berasal dari beberapa istilah dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah at-tarbiyah, al-ta'dib, dan al-ta'lim. At-tarbiyah berasal dari kata Arab yang makna dasarnya adalah tumbuh, berkembang, memelihara, mengatur, menjaga kelestarian. Dan istilah at-tarbiyah itu bisa diartikan sebagai pengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan. Dan sementara itu al-ta'lim memiliki arti pelajaran. Sedangkan at-tarbiyah itu lebih mengarah pada pendidikan. Al-ta'dib itu bisa diterjemahkan sebagai sopan santun, budi pekerti, moral, etika, akhlak, dan adab. Berdasarkan dari beberapa pengertian yang tadi, itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah sebuah proses pemberian bimbingan secara sadar mengenai materi pendidikan Islam, di mana menyangkut seluruh aspek dan nilai Islam, baik itu akidah, syariat, maupun muamalah dan akhlak. Pendidikan Islam merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia, terutama dalam hal agama Islam. Yang selanjutnya adalah pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Islam, akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Mas Ahmad. Selanjutnya yaitu pengaruh dari globalisasi terhadap pendidikan di Indonesia. Pengaruh globalisasi ini menimbulkan dua dampak, yakni ada dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, untuk dampak negatifnya yaitu model dan cara berpakaian yang tidak islami para wanita, yaitu membuka aurat, terus adanya pergaulan bebas, terus banyaknya remaja yang tidak mengenal tata krama. Selain itu ada juga dampak negatifnya itu budaya komunisme
hedonisme yang sudah merajalela di Indonesia ini, terus terkikisnya nilai-nilai kekeluargaan, hilangnya norma-norma Islam, gotong royong dan sebagainya. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi ini karena kemajuan dari teknologi dan informasinya. Yang pertama itu banyak sekali aplikasi Al-Quran yang berbasis Android yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, sehingga siapapun dapat mengunduh dan mempelajarinya tanpa harus bersusah payah. Dampak positif yang kedua itu bertambahnya jumlah orang yang masuk menjadi mu'alaf setelah mereka mencari tahu tentang bagaimana agama Islam ini yang sebenarnya. Sedangkan pada awalnya banyak di antara mereka yang tidak mengetahui apa itu agama Islam, dan mereka tahu agama Islam berdasarkan penyebaran isu seperti Islam adalah pelaku terorisme yang pada akhirnya menciptakan Islamofobia. Namun karena mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar dan penasaran terhadap agama Islam, akhirnya mereka mencari tahu agama Islam yang sebenarnya. Dan setelah itu mereka mendalaminya dan memutuskan untuk menjadi mukallaf. Dan dampak positif yang ketiga itu dengan adanya kemajuan dari teknologi dan informasi ini, umat Islam dapat dengan mudah mengetahui kejadian yang menimpa umat Islam di belahan bumi yang lain. Contohnya saja tragedi runtuhnya sebuah kran di Mekah yang menewaskan beberapa puluh orang jamaah asal Indonesia. Kemudian warga negara Indonesia langsung mengetahui kejadian tersebut dengan cepat, hanya dalam hitungan jam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Wahib dan saya akan melanjutkan materi dari saudara Mbak Ulul Asmi dan Mas Ahmad Kuzaini. Materi saya tentang upaya menghadapi globalisasi di kehidupan sehari-hari. Upaya menghadapi globalisasi di kehidupan sehari-hari. Globalisasi membawa masyarakat pada keadaan kultur shock atau gegar budaya, di mana masyarakat dalam keadaan tidak siap atau terkejut dengan kebudayaan baru yang masuk di kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, kebiasaan dan norma-norma lama yang berlaku mulai pudar karena masuknya budaya asing. Selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi di kehidupan sehari-hari. Mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. Menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Untuk menghadapi globalisasi dan kemajuan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. Selanjutnya, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia meski sudah banyak budaya asing yang masuk ke kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memprioritaskan pemulihan ekonomi. Jika kita ingin negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, pastinya aspek ekonomi menjadi salah satu prioritas utama. Jika tidak, banyak konsekuensi yang akan dihadapi, seperti yang pertama, meningkatkan harga barang-barang, inflasi yang tinggi. Yang kedua, mengganggu yang semakin membengkak, pengangguran yang semakin membengkak. Yang ketiga, kemiskinan yang semakin memilukan. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Yang kelima, potensi konflik di masyarakat yang semakin tinggi. Selanjutnya, meningkatkan daya potensi nasional dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah. Sudah seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhan secara mandiri, tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber daya alam yang kita miliki, bukan lagi bergantung pada pihak asing.
Selanjutnya lagi, masukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Contohnya dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri kita. Selanjutnya, meningkatkan pengembangan usaha mikro. Indonesia memiliki potensi dan kekuatan pada ranah usaha mikro. Usaha-usaha mikro memiliki beberapa keunggulan seperti menjadi penyedia barang-barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor, efisiensi dan fleksibilitas yang tinggi, semangat usaha tinggi, profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan pengambilan pinjaman yang tinggi. Selanjutnya lagi, melakukan deregulasi dan dibirokrasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan regulasi baru dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, hak kepemilikan, kebersamaan, kebebasan berusaha, dan hak-hak masyarakat sipil. Selanjutnya, memanfaatkan forum-forum kerja sama internasional. Yaitu yang terakhir, tujuan guna memperdalam kerjasama untuk saling menguntungkan, mendorong proses globalisasi, perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan teknologi. Ya, itu tadi yang saya sampaikan dari upaya menghadapi globalisasi di kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.